memahami kehidupan masyarakat di SAD bukan hanya dari sudut pandang di luar saja, tetapi juga dari pengalaman dan cara pandang masyarakat di sini sendiri. Nah, jadi teman-teman, saya mengajak kalian semua untuk membuka pikirannya dan melihat lebih dekat lagi nih, bagaimana sih masyarakat SAD memandang alam, adat, serta kehidupan mereka di sini. Baik Bapak, menarik sekali pembicaraan kita di awal tadi mengenai kehidupan dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat Rimba ya Bapak ya. Setelah kita mengenal lebih dekat nih kehidupan dan nilai-nilai yang ada di sini, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang tidak kalah penting itu Bapak, yaitu mengenai kesehatan masyarakat di Rimba. Untuk saat itu saya ingin bertanya lebih jauh ya Bapak ya tentang kondisi kesehatan di sini. Oke. Baik, kalau berbicara mengenai kesehatan nih, bagaimana sih Bapak kondisi kesehatan masyarakat di Rimba pada saat ini? Kalau orang kami Rimba aja itu terang baik dari zaman nenek moyang kami itu tidak ada yang nama rumah sakit. Nah, baru sekarang ada, sikok dua sekarang masuk rumah sakit. Kalau dulu kami ubat dalam hutan ini dan nah dalam hutan ini buat kami. Nah, kapan kami sakit, cari obat duit dalam hutan. Obatnya di alam. alam. Obat alam ini. Iya Bapak. Nah, itulah kami yang kami pakai. Ya, kalau sakit itu terus terang deh, banyak yang sakit. Saya terus terang deh. Banyak yang sakit. Tapi kalau sakit parah itu tidak ada, belum ada. Belum ada sejauh ini ya Bapak ya. Sakit itu berobat itu ngambil ramu-ramuan hutan ini. Ramu-ramuan hutan ini. Kalau ke rumah sakit itu, kalau zaman nenek moyang kami memang tidak ada. Nah, cuman kakak kami ini ada. Banyak masuk rumah sakit. Jadi Bapak mungkin saat ini lebih sering pakai obat-obat alami ya Bapak ya, kalau misalnya ada yang sakit. Betul. Tapi syukurnya saat ini belum ada yang kondisi kesehatannya itu parah gitu. Belum. Oke Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri, apa saja sih Pak hal yang menjadi tantangan masyarakat dalam mendapatkan atau menjaga kesehatannya sendiri? Itulah. Seperti aku, seperti pola makan. Iya, pola makan ya. Pola makan ini, boleh dikatakan tidak makan basi. Nah, milih-milih dulu makan. Iya, betul Bapak. Kalau seperti makan makanan kami ini kan terus terang baik. Kalau seperti misal makanan sudah bau busuk-busuk, itu sering bikin penyakit. Iya benar. Nah, jadi tidak dimakan lagi yang busuk-busuk, dihindari. Ibaratnya makanan basi misalnya, nah itu sering bikin penyakit. Dihindari, tidak makan. Jadi lebih ke pola makannya ya Bapak ya, masih kayak sembarangan ya Bapak ya, Kalau masih sekarang asal. ini seperti minum, itu airnya sudah dimasak. Nah, kalau zaman kami dulu tidak ada dimasak, kapan yang minum mungkin jadi air sungai. Tapi dia tidak ada, jarang sakit dulu. Nah, masih, tapi air yang lepas. Nah, kalau air kurung ini sering juga mungkin penyakit. Kalau air lepas itu kan dia kan lepas. Kan? Nah, tidak ada tidak ada aku. Kotor-kotoran itu tak kati. Nah, dia lewat baik. Kalau air anu gitu. Ini kalau air terkurung ini kan air terkurung. Nah, situ sering bikin penyakit. Gangguan penyakit. Gatal-gatal. Nah, sering itu. Oke, baik Bapak. Dari cerita tadi kita bisa melihat ya teman-teman ya, bahwa kesehatan itu bukan hanya tentang bagaimana sih kita memahami kehidupan ya Bapak ya, tapi juga kebutuhan masyarakat di sini juga. Baik, sebelum kita tutup mungkin obrolan kita pada sore hari ini, tentu ada harapan yang mungkin dari Bapak ingin sampaikan ke depannya? Kalau kami ini yang pertama perlu aku sampaikan lagi kan di masalahnya sebelum ini ditutup. Nah, jadi sekarang ini kan terus terang deh. Ini kalau menurut pandangan kami selaku orang bodoh, ini terus terang deh. Nah, makan penyakit ini itu sebetulnya banyak ini dari makanan ini, pola makanan ini yang bikin kita penyakit ini. Sebab zaman nenek moyang kami dulu tidak pernah kami membeli penyakit. Adalah penyakit, cuma kurang, tidak macam sekarang. Nah, sebab kami zaman dulu kan kami makan tanaman kami bikin dewe, nanam dewe. Sekarang ini kan semua makanannya pakai obat galuh, pakai racun galuh. Nah, pakai barang kimia galuh. Nah, semua itu inilah yang bikin penyakit di dalam tubuh. Sedikit lama-lama jadi bukti di diri kita. Nah, contoh macam sawit. Berapa ton itu sebatang sawit itu kita bagi pupuk kimia, pupuk urea itu. Kan meresap di buah. Nah, itu juga yang makan. Nah,
itu kalau bagi kami ya, pandangan kami. Nah, pupuk semua tanaman tak doyan dah untuk pupuk semua sekarang. Kalau zaman dulu kan tadi. Nah, Baik. Mungkin apa harapan Bapak nih Pak untuk kesehatan dan kehidupan masyarakat rimba ke depannya? untuk kami ini itu untuk kami ini di sini ini kan boleh kan kalau masalah itu kan kami ini kan itulah banyak kebutuhan lah kan di sini. Iya, benar. Banyak kepentingan. Jadi kalau seandainya bapak-bapak, adik-adik dari mahasiswa ini bisa bantu kami, apapun di sini kami ini kan boleh dikatakan serba kekurangan di sini, kekurangan. Nah, serba tak punya. Nah, rumah tahu deh kayak ini kan. Kami harapan kami sudah kalau bisa ada yang bisa kalau membantu kami, ya kami kan bersyukur. Minta dibantu, minta ditolong masyarakat di sini. Kami itu memang itu aku bilang tadi memang orang asli di sini. Tapi sudah saya bilang tadi itu, kami ini kan hak miliknya kena kebutuhan makan tadi. Nak mencari tidak bisa, jadi jual hak milik dari jual lama-lama habis. Nah, kami ini kebutuhan kami nak makan ini. Nah, kalau zaman dulu kan, apalagi zaman Pak Soeharto dulu, segala tak laku. Kalau mau tadi, nah, jual segala dijual tak laku. Nah, jadi nak makan kemana? Baik, mungkin itu ya teman-teman ya harapan dari Pak Rahman sendiri untuk kehidupan masyarakat di Rimba ini yang terbantu juga dengan dari generasi muda saat ini seperti mahasiswa-mahasiswa ya, untuk bisa lebih peduli dan juga membantu masyarakat di Rimba ini ya Bapak ya. Ya, begitu harapan dari Bapak Rahman sendiri ya teman-teman ya. Nah, Bapak, adakah pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas di sana agar kita bisa melihat nih dan menghargai masyarakat Rimba ini bisa lebih baik? Itu pesan saya itu itulah. Jadi masyarakat ini kan di sini kan sebenarnya dia memang butuh bantuan dari mahasiswa walaupun dari mana kan kami ini butuh bantuan di sini. Walaupun aku ini tak di aku lah tak dibantu. Nah, masyarakat ini saya bilang di sini yang satu dua yang bisa yang ada pada kan semua lebih susah itu lebih sulit. Makan mencari sari, habis sari. Kebanyakan itu kan sekarang. Kalau tidak percaya boleh ditetnya di rumah-rumah. Nah, rumahnya banyak tumpang. Memang kami ini orang pribumi asli di sini. Itulah saya bilang tadi. Yang salah itu kami sendiri, bukan salah orang. Nah, kena nak makan tadi kan, perut tadi kan, nah, lapar. Nah, jadi ada apa yang ada jual. Untuk cari makan daripada kita maling merampok kan, nah enak kita jual yang ada. Nah, jadi ujung-ujung dah terpikir lagi kan kita. Nah, ke depan ini dapat makan, jual, jadi habis tadi. Ya sekarang ini di sini bukan saya sombong. Nah, masyarakat di sini bukan saya sombong, boleh ditanya masyarakat. Yang ada di sini cuma aku dewi lagi tanah. Ini kan orang-orang ini numpang kalau dengan saya kalau dengan ini. Nggak pati, yo tanah dewi. Nah, ini kesian saya. Boleh ditanya yang rumah. Baik. Mungkin itu ya Bapak yang harapan dari Bapak sendiri untuk masyarakat luas di sana. Baik, mungkin terakhir nih Bapak, kalau boleh menyimpulkan semua cerita kita pada sore hari ini dalam satu pesan, apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan untuk para pendengar suara dari Rimba? Pesan terakhir yang benar-benar menyimpulkan dari obrolan kita pada hari ini Bapak. Adakah masih ingin Bapak sampaikan pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana? Apakah cukup Bapak? Mungkin cukup ya Bapak ya. Mungkin obrolan tadi sudah menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bapak kepada Bapak Rahman sudah berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami pada sore hari ini. Semoga obrolan kita pada hari ini itu bisa membuka
membuka sudut pandang baru dan membuat kita semakin memahami nih teman-teman, bahwa setiap masyarakat memiliki cerita, nilai, dan kehidupan yang layak untuk didengar dan dihargai. Mungkin sekian dari episode pertama podcast Suara dari Rimba bersama dengan Bapak Rahman, narasumber pada hari ini. Saya pamit undur diri sebagai host Rantia Sidamani. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.